Alhamdulillah الذي تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون الكرام، أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس
Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul azim wa ballagha rasulihil karim wa nahnu 'ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini tanggal 19 Agustus tahun 2022 Masehi. 2 hari yang lalu kita telah merayakan hari kemerdekaan kita sebagai bangsa Indonesia, merdeka dari berbagai macam penjajahan, penindasan, dan tekanan dari pihak luar, dari bangsa asing yang ingin menguasai negara kita. Kemerdekaan adalah karunia, berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui di dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga berbunyi bahwa dengan berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kalau kita membaca teks undang-undang ini, bahwa ternyata kemerdekaan yang kita raih tidak terlepas atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam agama kita tidak ada keselamatan yang bisa kita dapatkan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan, bahkan tidak ada yang namanya kemerdekaan di dunia maupun di akhirat tanpa berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita sebagai umat Islam di dalam ajaran agama kita, setiap berjumpa dengan saudara-saudari kita, yang pertama kita ucapkan adalah ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas kalian, keselamatan yang kita dapat karena rahmat dan berkah Allah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Yastrib, atau yang kita kenal hari ini dengan Madinah Al-Munawwarah, ucapan yang paling pertama diucapkan oleh baginda Rasulullah adalah ayyuhan nas afshus salam. Wahai sekalian manusia, tebarkan salam, tebarkan kedamaian, tebarkan ketenangan, karena di dalam salam itu ada keberkahan, ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan keselamatan di dunia, jamaah dimuliakan Allah, keselamatan di akhirat pun ditentukan oleh rahmat Allah. Itu sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah wa la yujiruhu minan nar. Tidak ada satupun manusia yang bisa masuk surga karena amal perbuatannya, dan tidak pula jauh dari neraka. Kemudian sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, wala ana illa birahmatin minallah. Saya pun tidak masuk surga karena amal perbuatanku, karena amal solehku, dan tidak bisa menjauhkanku dari siksa api neraka. Akan tetapi semua itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jemaah dimuliakan Allah, bagaimana ibadahnya baginda Rasulullah sampai bengkak kakinya berdiri tengah malam tahajud. Bagaimana perjuangannya di medan perang, bagaimana dengan perasaannya dilukai oleh pula orang kafir-kafir Quraisy, tetapi Nabi mengatakan bukan itu yang menyebabkan kita masuk surga, akan tetapi karena rahmat Allah. Betapa penting rahmat Allah ini, sampai kemudian Nabi pun sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, tidak mengatakan karena amalanku yang menyebabkan saya masuk surga, akan tetapi karena rahmat Allah. Apa yang dimaksud dengan rahmat Allah?
kita kenal dengan istilah rahmah, artinya kasih sayang. Di dalam Al-Quran, ayat yang paling pertama kita baca dalam surah Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Asma Allah yang pertama adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, kasih sayang. Agama kita sebagai agama kasih sayang. Oleh sebab itu ketika kita ingin mendapatkan keberkahan, ingin mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan, maka tanamkan kasih sayang ke dalam hati kita. Tidak ada rahmat, tidak ada berkah yang turun ke suatu negeri, ke suatu bangsa, bila penduduknya tidak ada kasih sayang di dalam hatinya. Bahkan penentu kita masuk ke dalam surga adalah kasih sayang. Kasih sayang di sini bukan hanya kepada sesama manusia, akan tetapi bahkan kepada makhluk Allah yang lain. Kita telah membaca banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang perempuan ahli maksiat pada umat-umat terdahulu mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah hanya karena menolong seekor anjing yang kehausan. Ketika sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak masuk surga?" Maka Nabi mengatakan, yang paling berhak masuk surga adalah orang yang tulus mencintai Allah dan para ahli ibadah. Maka sahabat berkata kepada Rasulullah, "Kalau begitu ya Rasulullah, orang yang tulus mencintai Allah itu hanya para alim ulama, para syuhada, para siddiqin, para waliullah." Nabi mengatakan tidak, bahkan ada seorang pelacur masuk surga hanya karena dia menolong seekor anjing yang kehausan di tengah padang pasir yang sangat panas itu. Dia membuka tudungnya, dia membuka sepatunya, diikatkan ke sepatunya, digunakan untuk mengambil air, diminumkan kepada seekor anjing yang kehausan. Atas perbuatannya ini mendapatkan rahmat Allah, sehingga mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa jamaah yang dimuliakan Allah? Bahwa rahmat datang, kasih sayang datang dari Allah ketika dalam hati kita juga punya kasih sayang. Kemudian buat apa kita beramal kalau pada akhirnya kita masuk surga karena rahmat Allah? Ternyata amalan yang dimaksud di sini, kita disuruh beramal bukan untuk menukar amal kita dengan surga. Tidak cukup jemaah yang dimuliakan Allah. Karena surga itu terlalu mahal untuk kita dapatkan. Bayangkan kalau umur kita hanya 60-70 tahun, kita gunakan untuk rukuk dan sujud di hadapan Allah. Berapa akan kita bayar dengan surga itu? Sementara surga kita nikmati selama-lamanya, tidak seimbang. Maka disinilah pentingnya yang namanya keberkahan. Berkah dalam bahasa Arab disebut dengan bertambahnya kebaikan, bertambah, bertumbuh, berkembang. Orang Makassar menyebutnya dengan barakah. Coba kita lihat orang Makassar dalam budayanya. Orang Makassar itu setiap ada sesuatu yang dia lakukan selalu mengharapkan yang namanya berkah. Buat pesta, dia mencari sesuatu yang kaitannya dengan keberkahan. Kalau ada pesta, Pak, apa yang dia siapkan? Kelapa sama pisang. Bawa pengantin, bawa kelapa sama pisang. Acara baca doa di rumahnya pasti ada kelapa dan pisang. Bikin rumah dia gantung kelapa sama pisang. Saya cari semua apa asal usulnya kenapa mesti ada kelapa dan pisang pada setiap perayaan keagamaan orang Makassar. Dan ternyata jawabannya adalah bahwa kelapa dan pisang itu adalah di situ makna keberkahan di dalamnya. Dia punya filosofi sebagai pohon yang penuh dengan berkah. Min syajaratin mubarakatin zaituna. Allah turunkan pohon itu. Allah menciptakan pohon yang penuh dengan keberkahan yang namanya pohon zaitun. Pohon zaitun berkah karena banyak manfaatnya. Pohon kelapa dan pisang berkah juga karena banyak manfaatnya. Coba kita lihat itu pohon pisang, Pak. Mulai dari akar sampai kepada daunnya tidak ada yang sia-sia. Semua manfaat. Akarnya jadi obat, batangnya bisa menjadi perahu, daunnya bisa menjadi pembungkus makanan, buahnya belum masak sudah bisa macam-macam kita buat dengan pisang itu. Artinya apa? Pisang penuh dengan manfaat. Kalau kita ingin hidup penuh dengan keberkahan, maka jadilah kita menjadi orang yang bermanfaat sebagaimana manfaatnya pisang dan kelapa. Itu sebabnya orang Makassar kalau bawa pengantin pasti bawa pisang dan kelapa. Saya tanya kenapa mesti bawa ini? Dia mengatakan mudah-mudahan keluargaku yang menikah, yang diantar ke pelaminan, kelak rumah tangganya, kelak rumahnya, kelak keluarganya, anak keturunannya berberkah sebagaimana berkahnya pisang dan kelapa. Filosofi pisang dan kelapa. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kepada persoalan kasih sayang Allah. Bahwa kemerdekaan yang kita raih, kemerdekaan yang kita capai hari ini adalah karena pertolongan Allah. Demikian juga dengan kemenangan umat Islam pada masa lampau, pada masa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena kita punya kekuatan penuh. Kita bayangkan bagaimana pada saat perang Badar, 314 orang melawan 1000 orang.
dimenangkan oleh umat Islam. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Anfal, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggenggam segenggam pasir, kemudian dilemparkan kepada pasukan musuh, apa yang terjadi? Pasukan musuh itu kemudian berantakan. Menurut pengakuan para musuh-musuh Islam pada saat itu katanya, seperti ada bebatuan yang jatuh dari langit dengan pasir itu. Maka turunlah ayat ini dalam surah Al-Anfal ayat 17, falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Ketika kalian membunuh mereka, sesungguhnya bukan kalian yang membunuh, melainkan Allah yang membunuh. Ketika kalian melempar mereka, sesungguhnya bukan kalian yang melempar, melainkan Allah yang melempar. Artinya ada campur tangan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kemenangan kita, dalam setiap kemerdekaan yang kita raih hari ini. Maka oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam mau mendapatkan keberkahan, mau mendapatkan kemenangan, jangan sampai kita melupakan nilai-nilai keberkahan dan nilai-nilai kasih sayang yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang datang karena kita punya kasih sayang. Hadis Nabi menyebutkan, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah siapapun yang ada di dunia ini, maka yang di langit pun akan menyayangi kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala beserta dengan para malaikatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama amaru. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wa salamatan fil akhirah, khususan salamatan wa hasanatan wa barakatan jamaah Masjid Raya Baruga Anteng ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر